Halo, saya adalah Putu Iskandar, dosen dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler dengan kode mata kuliah FA1919211 dengan bobot SKS adalah 2, dan sifat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang sifatnya wajib. Artinya, mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa sebagai dasar dari mata kuliah yang lain yang bisa diambil di semester yang lebih tinggi. Deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep sel sebagai unit fungsional terkecil organisme multiseluler, dan kemudian memahami komposisi sel serta peran dan fungsi organel yang ada pada sel. Selain itu, pada mata kuliah ini juga akan ada aspek molekuler dari biologi yang akan terkait dengan aspek kefarmasian, kaitannya dengan sediaan farmasi, serta menggali informasi tentang pemanfaatannya pada proses rekayasa genetika makhluk hidup untuk tujuan kefarmasian. Berikut ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah biologi sel dan molekuler, di mana CPMK ini akan dikode dengan huruf M yang terdapat 4 CPMK dalam perkuliahan ini, di mana CPMK pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan struktur sel, fungsi, dan dari organel, dan proses-proses biologis yang berlangsung pada setiap bagian sel. Berikutnya, CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar-dasar materi genetik dan peranannya terhadap kehidupan sebuah sel. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peranan sel sebagai prinsip dasar pengembangan sediaan kefarmasian. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar ekspresi gen serta fungsi plasmid dalam perekayasaan produk rekombinan dalam dunia farmasian. Berikut ini adalah rangkuman RPS dari mata kuliah biologi sel molekuler yang saya ampu, yaitu adalah 4 pertemuan pertama yang memiliki 4 sub CPMK yang nantinya akan mendukung tercapainya CPMK. Nah, pada pertemuan pertama misalnya, kemampuan akhir yang diharapkan itu adalah nantinya akan mampu memahami, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang capaian pembelajaran, proses pembelajaran, dan peranan dalam pembelajaran untuk mencapai capaian perkuliahan. Kemudian, yang kedua, misalnya, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mampu memahami, nantinya indikator capaiannya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan teori-teori sel dengan dukungan bukti-bukti ilmiah. Dan berikutnya, pada pertemuan ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan, di mana mahasiswa mampu membedakan struktur sel, prokaryotik, dan eukaryotik berdasarkan loop comprehension dengan baik. Sedangkan yang keempat, contohnya adalah mahasiswa mampu menentukan dan mengidentifikasi dan menerapkan pemikiran logis dan kritis serta sistematis, yang nantinya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang siklus sel, mampu menyebutkan tentang jenis dan fungsi sel pada manusia. Sedangkan pencapaian pemikiran logis ini akan dicapai dengan adanya instrumen tugas yang nantinya akan diberikan pada pertemuan tersebut. Metode pembelajaran dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada perkuliahan ini adalah perkuliahan ini diampu oleh tim teaching yang sebanyak 4 orang, yaitu adalah saya, kemudian ada dosen lainnya yang memiliki keahlian dalam bidang biologi molekuler. Kemudian, jumlah pertemuan adalah sebanyak 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan akhir semester. Lalu, bobot semester yang mencakup 2 SKS ini adalah kegiatan belajar di kelas selama 2 SKS kali 50 menit dan belajar mandiri sebanyak 2 kali 60 menit. Berikutnya, perkuliahan ini akan dilakukan secara online. Media pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah media OASUNUT yang merupakan media standar dalam perkuliahan di Universitas Udayana, dan media pertemuan online-nya adalah Webex Meeting Online. Namun, bila terjadi kendala, tidak menutup kemungkinan akan digunakan Zoom Meeting atau Google Meet sebagai alternatif.
Kuis ujian tugas dilakukan melalui media OAS Unit. Jika terdapat kendala, maka pengumpulan tugas dapat dilakukan melalui email atau melalui kontak personal dari dosen pengampu. Kemudian, setiap perkuliahan, mahasiswa harus diharapkan telah membaca bahan bacaan dan materi perkuliahan yang sudah tersedia pada media OAS, termasuk materi-materi dasar yang bersumber dari artikel atau jurnal terkait. Pada setiap pertemuan, dosen dapat memberi pretest, post-test dari presentasi mata kuliahnya dan memberikan kesempatan tanya jawab sehingga dapat dilakukan pengukuran pemahaman mahasiswa. Mahasiswa diberikan tugas melalui sistem diskusi untuk membahas setiap materi tersebut. Strategi perkuliahan juga dilakukan dengan problem-based learning, di mana mahasiswa diberikan materi untuk dipresentasikan dan diskusikan dalam kelas. Berikut ini adalah jadwal atau ringkasan mata kuliah biologi sel molekuler yang direncanakan pada semester ini. Terdapat 4 pengampu mata kuliah, yaitu adalah saya sendiri pada 4 pertemuan pertama, dan kemudian ada dilanjutkan dengan dosen pengampu yang lain. Berikutnya adalah penilaian atau asesmen. Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut, yaitu adalah penilaian proses yang totalnya 60% dan penilaian hasil yang totalnya adalah 40%. Penilaian proses yang 60% itu terbagi menjadi tugas terstruktur, diskusi pertemuan, pretest, dan post-test. Kemudian 40% sisanya adalah penilaian hasil, yaitu ada UTS dan UAS. Kegiatan asesmen tugas perkuliahan saya contohkan sebagai berikut. Ini adalah tugas perkuliahan pada tahun lalu, yang dimana tugas terstruktur itu dilakukan oleh mahasiswa, oleh seluruh mahasiswa berdasarkan soal, dan kemudian dirangkum menjadi jawaban mahasiswa, dan kemudian akan di-assessment berdasarkan rubrik holistik. Berikutnya adalah kegiatan asesmen ujian. Kegiatan asesmen ujian sebagai contoh di sini adalah ujian biologi sel dan molekuler yang telah saya lakukan melalui sistem OAS Unum, di mana sistem ujian ini langsung memberikan hasil penilaian berdasarkan pertanyaan yang saya berikan. Sistem pertanyaannya adalah multiple choice question, sehingga dapat langsung dikeluarkan hasil penilaiannya. Dan berikut adalah gambaran sebaran hasil penilaian. Berikut ini adalah rekaman pembelajaran secara daring dalam bentuk real classroom yang telah saya lakukan pada pertemuan yang lalu. Pada perkuliahan tersebut, saya membahas tentang pendahuluan biologi sel dan molekuler. Dalam perkuliahan biologi sel molekuler di semester 1, kami sebagai dosen pengampu lebih banyak memberikan informasi dan materi sehingga mahasiswa dapat memahami dan kemudian memberikan umpan balik berupa penjelasan tentang pemahamannya ke dalam tujuan akhir pembelajaran. Jadi di sini saya mau cerita tentang pendahuluan apa sih biologi sel dan molekuler itu. Ini adalah sebuah perkuliahan ya di semester 1 yang menjadi dasar dari perkuliahan yang lain. Kursor saya kelihatan nggak kalau kayak gini? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini adalah materinya dari saya. Kemudian ini nanti dari saya. Oke, kita coba overview satu persatu. Hari ini adalah yang sudah saya ceritakan tadi. Kemudian minggu depan adalah teori tentang sel dan sejarahnya. Kemudian bagaimana organisasi sel. Kenapa sel menjadi center point-nya? Ya, karena dia adalah bagian terkecil yang menjalankan fungsi kehidupan. Sedangkan bentuk besarnya lagi adalah sebuah sel. Itu nantinya akan membentuk suatu jaringan. Jaringan akan membentuk suatu organ yang memiliki fungsi tertentu. Setelah itu, organ-organ yang bergabung nantinya akan menjadi sebuah sistem organ. Di minggu ketiga, ada penjelasan lebih mendalam lagi tentang fungsi-fungsinya. Ada struktur dan fungsi dari prokaryotik dan eukaryotik, ada antisel dan organelnya. Kelengkapannya. Dan kemudian ada satu lagi tentang membran sel. Kenapa membran sel penting? Jadi ceritanya, apa sih yang Anda bayangkan dari sebuah
uh, membran sel. Misalnya adalah sel. Membran itu adalah bagiannya di sini. Selain di luarnya ada sebuah dinding sel. Tergantung, ada yang isi, ada yang enggak. Kemudian ada inti sel. Kalau di eukariot dia akan punya sebuah membran sel. Apa pentingnya si membran sel ini di bidang farmasian? Kenapa banyak dipelajari? Tahukah Anda, banyak benda, bukan benda, banyak obat yang bekerjanya itu harus melewati membran. Hampir semuanya melewati membran. Apa yang Anda bayangkan tentang antibiotik untuk bisa membunuh sel bakteri? Dia harus bisa melewati membrannya untuk menghambat sintesis protein dari dalam sel. Artinya, si obat itu harus punya kemampuan melewati si membran. Iya kan? Kemampuan seperti apa yang bisa apa tuh yang harus dimiliki oleh si obat tersebut? Tentunya kita harus tahu membrannya seperti apa. Membran dalam sistem kehidupan yang paling sering kita tahu, terutama di eukariot, itu adalah lipid bilayer. Jadi dia itu adalah struktur yang bentuknya dari lipid. Jadi ketika suatu obat itu bersifat polar, tentunya polaran udah belajar ya. Udah ada yang belajar polar non polar belum? Dan sifat kelarutan belum ya? Jadi kalau minyak, supaya gampang nih membayangkan, ini adalah dinding minyak, dindingnya minyak. Kemudian ketika suatu suatu obat sifatnya itu larut pada minyak, maka dia akan bisa melewatinya dengan mudah. Bisa melewati atau bisa malah nyangkut, tergantung dari sifatnya, tergantung dari sistem difusinya. Ya. Lalu bagaimana dengan obat yang tidak tidak larut pada minyak atau lebih cenderung larut dalam air? Kalau obat uh, larut dalam air, maka dia cenderung tidak bisa menembusnya. Jadi diperlukan suatu transport yang lain. Bisa transport aktif yang memerlukan energi, bisa suatu sistem endositosis yang diperlukan, dan banyak hal. Jadi pentingnya belajar sel adalah itu. Aduh, sel difference. Jadi ini adalah jenis-jenis sel dalam dalam tubuh manusia. Ada fungsi-fungsinya sendiri. Sel kulit saja itu ada yang bentuknya biasa, ada sel kulit yang memiliki keratinosit, ada sel yang bentuknya fibroblast, dan ada yang melanosit. Oke. Jadi kalau melanosit itu menghasilkan melanin, kalau fibroblastnya itu adalah fibrin, membentuk elastisitasnya, lalu kalau keratin yang membentuk suatu yang kerasnya, dan kulit secara umumnya itu adalah sel epitel. Gitu. Jadi kulit saja ada macam-macam. Lalu yang kemudian apa ya, diferensiasinya sangat besar lagi lainnya adalah sel darah. Sel darah itu nantinya akan menjadi berbagai macam sel, termasuk sel imun. Itu sangat sangat luas diferensiasinya. Sel darah. Mungkin kita kenal ada sel B, ada sel T. Itu di imunologi nanti akan dibahas, tapi dasarnya adalah sel juga. Gitu. Imunologi adalah semester 6 nantinya. Oke. Jadi yaitu berbeda-beda berdasarkan suatu variasi dalam DNA-nya yang nantinya akan memberikan syarat kamu menjadi sel saraf, kamu menjadi sel tulang, kamu menjadi sel otot, kamu menjadi sel darah, lalu kamu menjadi sel di kulit gitu. Itu ada sesuatu marker berbeda atau penanda berbeda di DNA-nya. Itu disebut dengan epigenetik. Gitu. Ini adalah gambaran simpelnya bagaimana sebuah ekspresi dari neuron spesifik gene dan ada epithelial specific gene.
Ini adalah gambar yang painless, artinya tidak menyakitkan untuk mempelajari. Kalau ini ada gen tertentunya akan menjadi sebuah neuron. Kalau ini ada gen tertentunya akan menjadi sebuah epitel. Lalu apa sih pentingnya sel biologi? Biologi sel dan molekuler itu adalah karena kita di farmasi, kita akan sangat mengenal banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh masalah sel. Penyakit atau disorder itu contohnya adalah meningitis. Meningitis itu adalah infeksi di, di sistem saraf pusat. Kemudian ada malaria, ada diabetes, ada cancer, ada cystic fibrosis, ada Alzheimer. Itu semuanya adalah gangguan di level sel. Jadi umumnya terjadi karena molekular level. Jadi ada kesalahan suatu genetik atau kesalahan suatu regulasi sehingga terjadi suatu penyakit. Itu adanya di level sel. Gitu. Kemudian untuk mengetahuinya, kita perlu mengetahui bagaimana sel itu bekerja sehingga nantinya uh, akan mendorong adanya penelitian-penelitian di hewan, di tanaman, dan di medical science yang nantinya bisa digunakan untuk mendevelop vaksin. Ada kemudian suatu obat yang jenis baru. Itu kan adalah bagaimana ya kita belajar mempelajari suatu sistem sel yang nantinya bisa memberikan benefit dalam tubuh kita. Vaksin pun juga tidak cuma satu macam. Misal Sinovac itu pernah dengar kan? Sinovac adalah attenuated live vaccine. Jadi dia itu adalah vaksin dari virus yang dilemahkan sehingga nantinya dilemahkan atau dalam kondisi dia itu sudah tidak memiliki virulensi untuk menimbulkan penyakit. Jadi ketika diberikan kepada tubuh kita, sel itu nantinya akan merespon, sel imun kita akan merespon bahwa oh ini adalah bentuk sesuatu yang baru, tapi dia tidak hidup. Jadi dia akan memberikan pengajaran kepada pengenalan sistem imunnya saja, misal seperti itu. Sehingga kita memiliki kekebalan dalam pengenalan si virus yang sudah dilemahkan. Cuma jenis virusnya itu saja. Namun ketika vaksinnya berupa sesuatu yang berbeda, misalnya adalah mRNA atau mRNA, yang dimaksudkan adalah mRNA-nya ke dalam sel kita. Jadi sel kita nantinya akan belajar tentang itu adalah sesuatu yang ada di di virus gitu. Jadi mRNA-nya diterjemahkan menjadi protein, proteinnya itu nantinya akan menjadi suatu protein asing dalam tubuh kita dan protein asingnya itu akan dieliminasi oleh sistem imun kita. Itu adalah periode belajarnya. Itu alasan kenapa AstraZeneca memerlukan adaptasi lebih lama, sakitnya lebih lama dalam tubuh kita. Karena dia adalah vaksin RNA. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita perlukan selama mempelajari biologi sel molekuler ini. Jadi banyak hal yang bisa dijelaskan lewat biologi sel molekuler ini. Oke, ini adalah satu hal lagi yang perlu dipikirkan. Ini adalah suatu penemuan Nobel di tahun 2020 tentang bagaimana kita bisa mengedit gen kita sehingga bisa saja membuat suatu penyakit yang secara penyakit genetik itu bisa saja hilang. Misalnya di sini diambil contoh adalah seseorang yang dengan penyakit sickle cell atau sel bulan sabit ya, gangguan genetiknya. Dia itu ada suatu mutasi dan kemudian ini diambil, dicari masalahnya di mana, dibuat guide RNA-nya, kemudian ditambahkan suatu Cas9, ini adalah protein, kemudian diinjek dan kemudian akan menghasilkan suatu
gen cutter, artinya dia akan cut and replace, copy and paste genetik tertentu, dan secara magic itu bisa diaplikasikan untuk menghilangkan penyakit genetik gitu. Lalu bagaimana etika hal tersebut? Itu yang perlu dipikirkan. Oke, itu aja yang bisa saya ceritakan tentang pendahuluan dari biosel. Mungkin ada yang ditanyakan tentang apa saja, boleh? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Sridiantari dengan nomor NIM 018. Di sini saya mau bertanya nih, Pak, mengenai vaksin yang sedang sekarang jadi isu sekarang nih. Oke. Kan banyak yang bilang, terutama saya sih dari pengalaman saya waktu saya vaksin, nah saya dicek dari tensi, ditanya umur dan riwayat penyakit. Nah di sana saya lihat ada yang mendapatkan vaksin Astra, ada juga yang mendapatkan Sinovac. Nah apa sih yang membuat kita bisa dibedakan seperti itu gitu Pak? Apakah ada dari dari perbedaan selnya, atau bagaimana kenapa kita bisa dibedakan seperti itu pemberian vaksinnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya saya nggak tahu bagaimana sistem pemberiannya, karena saya dapatnya Sinovac juga. Itu biasanya akan dipengaruhi dari ketersediaannya. Ada lagi? Oke. Ya. Satu lagi nih Pak. Jadi gini, ada orang kadang yang pakai vaksin Astra, dia memiliki timbul efek dalam dirinya. Yep. Nah, ada juga orang yang pakai Sinovac, dia nggak memiliki efek. Nah, itu tuh terjadi karena dari dari bahan vaksin tersendiri, apa karena sel imun kita yang mungkin bisa menerima, makanya tidak terjadi infeksi apa, atau gimana Pak? Terima kasih. Seringkali memang seperti itu. Kecenderungannya seperti itu. Ya, seperti saya ceritakan tadi, ketika Sinovac itu adalah live attenuated vaksin, virus maksud saya. Jadi dia itu adalah virus yang dilemahkan, sehingga dia itu bisa memperbanyak tapi kehilangan sistem virulensi, dan itu prosesnya lebih singkat pengenalannya pada sistem imun. Jadi kecenderungannya akan sedikit menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan karena vaksin. Sedangkan kalau dalam bentuk mRNA, banyak yang komplain memang kenapa Astra itu lebih banyak sakit bawaannya gitu ketika habis vaksin, karena ceritanya gini ya, untuk memasukkan mRNA ke dalam tubuh kita atau sel kita perlu suatu kendaraan, bukan kita sih, penelitinya itu memerlukan suatu vektor pembawa si mRNA-nya itu, yaitu adalah adenovirus. Jadi adenovirus itu adalah suatu virus yang biasa menyerang manusia, biasanya menyebabkan lupa saya, pokoknya dia itu menginfeksi sel manusia di suatu reseptor, kalau nggak salah SP40 nama reseptornya. Dia itu nantinya akan berikatan di sana dan akan memberikan kemampuan memasukkan RNA-nya sehingga diproses menjadi sebuah protein. Oke, nah sampai jadi proteinnya itu adalah protein yang nantinya bisa menimbulkan respon imun. Jadi proses yang lebih panjang itu akan menimbulkan suatu reaksi yang lebih lama sakit gitu, lebih banyak variasinya dibandingkan yang sudah tinggal nangkap aja gitu. Jadi proses yang lebih panjang, masuk ke dalam sel dulu, perlu menjadi suatu protein yang berbeda, itu akan menimbulkan respon yang sangat berbeda-beda terhadap orangnya tersendiri. Ada lagi pertanyaannya? Saya sampai jam berapa ya? Masih saya punya waktu, apa udah lewat? Sampai jam 13.50, Pak. Udah ya. Pak, sebelumnya bertanya sedikit. Saya Tony Pramesti.
NIM 210855110. Oke. Untuk pembelajarannya itu apakah seterusnya akan menggunakan bahasa Inggris atau gimana, Pak? Ya, Oke. terima kasih. Eh, saya bantu, bukannya saya bisa bahasa Inggris juga sih, tapi kita sama-sama belajar lah. Karena kebanyakan informasi yang lebih lebih luas informasinya kalau pakai bahasa Inggris gitu. Oke, jadi kita coba aja belajar dari bahasa Inggris yang nantinya akan membuat kita terbiasa mencari informasi dalam bahasa Inggris. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, saya dengan NIM 210855119. Ini itu bidang biologi. Jadi, Ya. pertanyaan saya di sini, apakah dalam biologi sel nanti ada prakteknya dan jadwal prakteknya itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Kalau di perkuliahan yang Anda ambil tidak kan tertulis di sana adalah teoritis ya. Jadi kita belajar teori, prakteknya tidak ada di semester ini. Cuma ini adalah sebagai dasar untuk nantinya praktek yang lain. Misalnya adalah mikrobiologi, misalnya adalah praktek yang berkaitan dengan sel itu banyak sih ada. Misalnya praktek biofarmasetika, hubungannya sama sel apa sih? Gitu. Itu sebetulnya cerita yang panjang, itu setelah pendahuluan mungkin baru bisa saya ceritakan. Jadi nanti akan saya ceritakan. Jadi mata kuliah ini adalah dasar untuk kegiatan praktikum berikutnya dan sering menjadi prasyarat dari perkuliahan yang lain. Makanya ini adalah mata kuliah wajib kan gitu. Udah cukup, kita ngobrol nanti lagi di waktu yang akan datang. Jadi kayaknya karena waktunya sudah habis ya. Sebetulnya sih boleh aja kalau mau ada nanya, silakan aja. Tapi kalau memang cukup kita tutup dulu. Oke? Udah ya. Terima kasih waktunya, terima kasih atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Yang Pak, terima kasih Pak. Ya, Terima terima kasih. kasih, Pak. Mari kita Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Boleh. Pak. Terima kasih. Terima kasih silakan. Pak. Saya tutup ya. Pak. Siang, Pak. Terima kasih. Ayo, selamat siang. Baik, sekian adalah video cuplikan pembelajaran biologi sel dan molekuler. Berikut ini adalah partisipasi mahasiswa pada perkuliahan yang telah dilakukan. Semua data terekam dengan jelas, sehingga kita bisa memantau keaktifan mahasiswa dan presensinya dalam mengikuti perkuliahan. Baik, sekian video tentang deskripsi diri dalam bidang pengajaran saya. Semoga memberikan manfaat kepada dunia pendidikan dan rekan-rekan sejawat lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.